Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya Masjid Jami' Makota Simpruk dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di malam ini Allah masih melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita bisa gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat, bahagia, mulia dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita, duduk kita, dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh, dicatat sebagai amal penyebab datangnya ridha rahmat Allah dan terbukanya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah dimuliakan Allah, sampai halaman 24 ya, yang faslun wasyuf'ah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hada fasal, halaman 24, faslun yang ketiga. Faslun ay hada fasal, utawi iki fasal atau bab menjelaskan tentang wasyuf'ah wajibatun bil khalatah. Akad syuf'ah. Akad syuf'ah ini bisa dikatakan akad paksa untuk mengambil hak, begitu. Kemudian juga ada yang mengatakan akad tambah modal. Ada yang mengatakan akad pasangan. Ya. Cuman yang lebih tepat ini adalah akad paksa untuk mengambil haknya. Nanti saya jelaskan. Jadi wasyuf'ah itu wajibatun, wajib bil khalatah. Ketika mau mengadakan akad syuf'ah, ya, mengambil paksa akan hak miliknya, ya. Akad syuf'ah ini awalnya akad mana? Akad syirkah, akad yang dimiliki oleh dua orang atau benda yang dimiliki oleh dua orang, begitu. Maka akad syuf'ah ini terjadi ketika ada bil khaltah, campuran antara dua orang yang memiliki benda. Dua orang memiliki lahan ini dimiliki oleh dua orang, begitu ya. Nah, ketika dua orang memiliki satu lahan, ya, taruhlah 1 hektar umpamanya. Nah, ternyata si A masih B, si B ini menjual lahannya separuh, haknya dijual tanpa sepengetahuan si A. Dijual, itu haknya kok separuh, memang paruhan, ya, milik dua orang. Nah, dijual tanpa sepengetahuan si A, maka si A ini boleh menjatuhkan akad syuf'ah, ya, akad paksa untuk mengambil hak tadi dengan mengganti berapa. Kamu beli dari si B berapa uangnya? 1/2 hektar ini berapa duitnya? Umpamanya 500 juta umpamanya. Ya udah saya ganti. Nih. Dipaksa nggak apa-apa itu.
dipaksa untuk dijual kembali. Dalam fikihnya boleh paksa untuk, karena kalau dijual orang nanti mungkin ya dengan syarat dia mampu untuk membelinya. Ya kalau nggak mampu ya nggak bisa, karena akad syuf'ah itu seketika, fauron, nanti ada penjelasannya. Nah intinya akad syuf'ah itu kita maknai, kita artikan akad mana akad paksa untuk mengambil hak separuhnya yang telah dijual tanpa sepengetahuan, karena awalnya itu syirkah, hak milik berdua, dijual separuh tanpa sepengetahuan yang satu, ya jadi diambil lagi, jadikan akad. Nah ini syaratnya harus campur, dua orang yang memiliki satu lahan, maka arti bil khaltah ini campur, ya. Dunal jiwar tidak, ya tidak kok berdekatan atau tetangga dengan tetangga yang lain, rumahnya itu nempel, ya rumahnya itu nempel, banyak rumah si A sama si B itu nempel. Nah itu enggak, ketika rumah si B dijual ya udah nggak apa-apa, ya cuman kan kalau secara adab gitu ya, kalau kita secara adab akhlak itu kan ketika menjual rumah, mepet rumah si A, nah si B ini mau jual rumah, itu baiknya kan ditawari si A dulu, begitu loh, nggak langsung dijual ke orang, itu akhlak baiknya. Tapi secara fikih nggak apa-apa, itu bukan termasuk syubhah nanti, bukan termasuk syirkah, bukan termasuk wong itu udah pecah kok, hak miliknya udah pecah. Ini punya si A, punya si B udah pecah, bukan syirkah lagi, bukan campur lagi, walaupun mepet tanahnya, temboknya mepet, ya begitu. Tapi udah sertifikatnya udah berbeda-beda atau hak miliknya udah berbeda-beda, maka itu dijual nggak apa-apa ke orang lain. Maka kalau kita berbicara akhlak, maka baiknya ditawari dulu lah tetangga yang mepet itu, yang dekat itu ditawari, mau nggak beli rumah saya ini, saya mau jual. Ya kalau sudah nggak mau ya udah kita tawarkan ke yang lain itu. Nah ini maka yang dimaksud jadi dunal jiwar, orang kok berdekatan, jadi memang punya dua orang, satu lahan punya dua orang, kholatoh itu bukan jiwar, bukan tetanggaan, bukan sampingan, bukan begitu loh. Fiha, di dalam syuf'ah itu yang qasimu terbagi, yang qasimu itu bisa terpindah, duna mala yang qasimu terkadang tidak bisa dipindah. Jadi lahan itu ya kalau sudah dirupakan harta baru bisa dipindah. Tapi kalau masih berbentuk lahan nggak akan bisa dipindah. Nah itulah syuf'ah. Karena masih berbentuk lahan maka nggak mungkin bisa dipindah. Ya, yang qasimu bisa terbagi, ya bisa terbagi atau lahan itu bisa terbagi kalau memang dijual dulu. Itu. Nah kalau langsung dibagi lahan ya boleh, asal udah sepakat. Kadang-kadang kan gini, ketika dijual dibagi lahan, nanti yang deket jalan enak, yang deket sini nggak enak, nanti ada yang dirugikan begitu loh kalau dibagi lahan. Tapi kalau udah dibagi jual, bagi duit, dijual berupa duit baru dibagi, nah itu aman begitu, nggak akan terjadi yang hal yang dirugikan gitu loh. Umpamanya tanah lebarnya itu 20 umpamanya, 20 meter, panjang 100 umpamanya, udah gitu. Nah bagi dua berarti dapatnya 10, manjangnya belakangnya 50 umpamanya, tetap manjangnya 100 tapi lebarnya dapatnya 10 meter. Nah kekecilan nantinya. Gimana kalau saya yang ini, kamu yang belakang? Nah itu kan nanti akan terjadi kerugian, nanti akan terjadi, salah satu akan dirugikan begitu loh. Ya otomatis kalau udah dibagi, harga yang deket jalan sama yang di belakang beda harganya begitu kan. Maka itulah dikatakan kadang lahan itu tidak bisa dibagi, atau ada lahan yang langsung bisa dibagi, tergantung kesepakatan. Baik, wa fi kullima, dan di dalam setiap syuf'ah ma la yunqalu, perkara yang tidak bisa dipindah, minal ard, karena berupa tanah, kal akar kayak lahan, ya kayak lahan. Pokoknya lahan yang itu nggak mungkin lah bisa dipindah,
wa ghairi atau selain akor, selain lahan tadi. Pokoknya yang berupa apapun yang tidak bisa dipindah. Wabis samani, dan syuf'ah itu dengan harga alladhi waqa'a, yang jatuh alaihil bai'u wa huwa alal fauran. Akad nikah, akad pengambilan hak paksa itu harus harganya diganti sesuai. Dia beli si B berapa, si A untuk ngambil hak itu ya udah sama gitu loh. Bisamanil ladzi waqa'a alaihi. Jadi dengan harga yang telah dijatuhkan waktu penjual belian, waktu terjadi akad pembelian dari si B, umpamanya si C ini beli si B harganya 500 juta, maka si A harus nebusnya 500 juta. Itu ya. Dan alal fauri. Nah, ini alal fauri ini yang terpenting. Ya. Alal fauri seketika. Ketika udah tahu ini ternyata udah dijual, maka segera ambil haknya itu. Ambil paksa. Ya, yang separuh itu, lahan itu. Karena kita punya modal, karena kita punya duit, udahlah saya ganti. Harus saya ganti nih. Jangan dibeli. Ternyata si B menjualnya tanpa sepengetahuan si A. Nah, itu boleh. Dengan paksa itu boleh kita ambil lagi. Itu dalam hukum fikihnya. Namun lagi-lagi kalau dia pembelinya itu nggak tahu hukum, ya nggak tahu hukum, maka kekeh nggak mau jual, ya itu beda lagi urusannya. Ya kan, lagi-lagi kita ini hukum fikih, hukum Islam. Kalau itu nggak terpakai ya nggak bisa kita maksa. Ya, kalau sama-sama tahu hukum fikihnya itu betul, ya emang berarti seperti itu. Ya, maka sadar si B, ya udah ambil aja. Maka si C sadar, ya udah ambil aja, beli lagi, ganti modal saya untuk membeli tanah itu. Saling ngerti. Kalau tahu-tahu sama hukum, biar ngerti dia, nggak mau apa ya, ketika dipaksa untuk dibeli lagi, maka dikasih. Tapi kalau nggak tahu hukum dia, si C-nya nggak tahu hukum, ya udah kekeh dia nggak mau jual. Ya, merasa belinya murah mungkin apa gimana, pokoknya dia nggak mau jual. Nah, itu nggak boleh kalau memang tahu hukum. Kalau dia si A mau beli lagi harus dikasih. Itu kalau kita berbicara hukum syariatnya dalam fikihnya seperti itu. Fa in akharaha, apabila diakhirkan ma'al qudrah, padahal dia mampu. Udah ditunda-tunda, jangan dulu padahal dia mampu. Ya, alaiha, di atas syukoh tadi, batolat maka batal. Ketika dia sudah mampu tapi gak segera dibeli sama si A, udahlah biarin. Nah, berarti udah akad syuf'ahnya itu udah batal. Ya, maka segera. Kenapa kok gak segera? Nah, kalau kita ditunda-tunda nanti takutnya harganya naik. Ya, kalau kelamaan kan otomatis harganya naik lah. Ya, kalau udah tahu seketika lah. Maksudnya secepatnya diambil lagi. Jangan nunggu berapa hari, apakah berapa bulan. Takutnya harga tanah udah naik, dia nggak mau. Maka batal itu akad syuf'ahnya itu akan batal kalau ditunda-tunda, diakhir-akhirkan gitu loh. Ntar aja nunggu ada duit, ntar nunggu ada rezeki. Nah, itu nggak boleh. Seketika kalau memang mau menebus, mau ngambil lagi hak separuh itu tadi yang dibeli orang. Ya, itu. Kemudian wa idza tazawwaja imra'atan ala syik sin akhadahu syafi'u bimahri mislin. Ketika seorang pemilik separuh lahan itu menikah dengan perempuan ala syikfin, ya, di atas separuhnya itu mengambil untuk sebuah mahar. Umpamanya begini, ya. Si B yang mempunyai lahan separuh tadi, si A masih B ini mempunyai satu lahan. Ya, aslinya si B ini menikah, separuh ini buat mahar. Udah saya buat mahar ini separuhnya. Nah, maka si A boleh mengganti maharnya itu dengan uang senilai separuh tanah itu. Itu namanya juga syuf'ah, akad syuf'ah, begitu. Boleh. Asal dengan seharga, ya umumnya berapalah tanah itu, umpamanya 500 meter, per meternya 5 juta umpamanya, udah tinggal mengalihkan berapa itu jumlahnya, ya itu boleh, bahkan dipaksa nggak apa-apa.
walaupun itu buat dipakai mahar, begitu ya. Baik, wa in kana syufa'a ketika sudah dipenuhi semua secara keseluruhan, ya, umpamanya udah dibayar, yang separuh itu udah dibayar, udah dipenuhi secara keseluruhan jamaatan, istahaqquha alal qadril amlak, maka sudah menjadi hak sepenuhnya, ya, sudah menjadi hak sepenuhnya lahan itu oleh si penebus atau yang menjatuhkan akad syuf'ah tadi. Kalau udah dipenuhin, nah kalau umpamanya akadnya yaudah ini saya beli, tapi saya nyicil ya, nah kalau itu belum hak penuh berarti ya. Kalau masih nyicil, akadnya ngutang nanti, tetapi udah menjadi akad pembelian secara hutang, nggak secara kontan gitu loh. Maka itu nanti belum langsung jadi hak milik semuanya, ya tergantung kapan lunasnya itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah faslun ay hada fasal. Utawi iki fasal bab menjelaskan walil qiradi arba'atu syara'id. Oke. Jadi walil qirad ini adalah akad modal atau akad modal usaha atau bagi hasil lah istilahnya. Ya. Lil qirad itu akad bagi hasil. Nah, akad bagi hasil itu arba'atu syara'id, ya. Ada 4 syarat yang harus diajukan, yang harus dipenuhi 4 syarat ini. Syaratnya pertama apa? Ayyakuna ala nadhin minad darahim wad dananir, ya. Jadi harus ada hendaknya itu dalam bidang uang yang baik, maksudnya uang dirham atau uang dinar. Ya uang mata uang yang berlaku di daerahnya lah, minimal itu ya. Mata uang yang berlaku di daerahnya, kalau Indonesia ya rupiah, umpamanya kalau di mana ya udah mata uang yang berlaku itu pakai apa begitu. Itu harus hitung-hitungannya. Maka ada pertanyaan ketika akad jual beli, ya akad bagi modal, bagi hasil, akad bagi hasil. Gimana kalau akad bagi hasil itu bukan uang rupiah tapi pakai uangnya uang dolar umpamanya? Itu masih sah apa enggak? Begitu. Yang terpenting uang itu, mata uang itu di daerahnya masih berlaku, intinya itu, ya. Uang yang di daerahnya itu masih berlaku, masih bisa digunakan. Kalau mata uangnya di daerahnya nggak berlaku, maka nggak boleh, nggak memenuhi syarat, begitu ya, untuk akad bagi hasil, akad bagi hasil atau qirad. Kemudian wa ayyadana rabbul mal lil amil fit tasarrufi mutlaqan au fiha la yanqatu wujuan ghaliban. Jadi selanjutnya adalah wa ayyadana, mendapat izin, ya. Siapa rabbul mal? Oleh yang mempunyai harta, yang mempunyai modal, lil amil, bagi orang yang mau mentasarufkan atau mau menggunakan modal itu. Udah diizinin, dah saya punya modal 100 juta nih, bikin usaha nanti bagi hasil, ya. Kalau dalam sebulan untung 5 juta ya udah 2,5-an, setuju enggak? Nah begitu, itu harus ada izin dulu, ya. Mutlakon dengan mutlak, au fiha la yang qata wujudun ghaliban, gitu. Jadi semua sudah dibicarakan. Ini ada modal 100 juta, kamu bikin usaha nanti bagi hasil. Hasilnya berapa? Setelah dipotong biaya administrasi semua, di biaya pembiayaan ini, hasil bersih itulah kita bagi 2. Setuju? Oke, maka terjadi akad qirad. Ya, terjadilah akad qirad.
Nah, kemudian wa ayyashtariṭa lahu juz'an ma'luman minar ribhi, ya. Wa ayyashtarata, maka disyaratkan bagi pemilik modal secara terang-terangan, makluman secara terang-terangan, minar ribhi, dari keuntungan, ya, dari keuntungan. Maksudnya begini, ketika seorang amil itu sudah diizinkan untuk apa ya, untuk menggunakan uang itu, modal itu, maka si amil yang sudah menggunakan modal itu, maka dia harus mengatakan dalam sebulan itu untungnya berapa, ya, harus mengatakan jujur. Maka diperlukanlah istilahnya kejujuran dalam akad. Kalau memang untungnya satu bulan itu rata-rata 7 juta umpamanya, karena lagi rame untungnya 10 juta, dia ngomongnya 7 juta, nah itu nggak boleh, nggak sah nantinya pembagiannya itu. Ya, kalau si pemilik modal nggak tahu, dia nggak dosa, yang dosa ya yang tahu itu. Ya, tapi seandainya si pemilik pemodal itu tahu ini untungnya 10 juta, tapi kok ngomongnya 7 juta, diterima aja. Ini kan sebuah akad yang nggak benar, kok dibiarin saja. Nah, ini nggak boleh. Mending terang-terangan begitu loh, terang-terangan, ya udah, itu hasilnya 10 juta karena kamu mungkin giat, rajin, yang kita bagi 7 juta aja, yang 3 juta buat kamu. Nah, itu mending kayak begitu, jadi halal hartanya begitu loh, nggak sembunyi-sembunyi. Kemudian selanjutnya, wa alla yuqaddira bi muddatin wala dhamana 'alal 'amili illa bi'udwanin, kemudian tidak menentukan atau tidak membatasi waktu. Jadi seorang yang memberikan modal nggak membatasi waktu, ini dalam sebulan udah harus untung. Nah, itu kan nggak tahu, namanya jual beli kok dibatasi waktu, kan nggak tahu untung ruginya. Ya, umpamanya ya udah ini kasih modal, terserah mau untung, pokoknya tiap bulan untung 2 juta ya kita bagi itu. Sebulan untung berapa, 500.000, yuk kita bagi hasil itu ya seadanya. Nggak usah dikasih ketentuan ini bersyarat, nggak usah. Namanya juga usaha kan, ada untung ada ruginya begitu loh. Ya, baik. Jadi namanya usaha juga ada untung. Kemudian wala dhamana 'alal 'amil illa bi'udwan. Wala dhaman, tidak ada tanggungan 'alal 'amil bagi seorang yang menggunakan modal tadi, ya, illa bi'udwanin, terkecuali, ya. Jadi pengelola tidak bertanggung jawab atas kerugian, ya, perdagangan, terkecuali si pedagang tadi, si amil tadi itu ceroboh, ya, atas kecerobohannya, maka dia akan bertanggung jawab. Ya, begitu. Kalau dia memang sengaja ceroboh. Wa idza hasala rihun wa khusranun jubiral khusranu birrubhi, ya. Apabila usahanya itu atau bisnis itu mendapat laba dan rugi, maka kerugian tersebut ditutup oleh laba tadi. Umpamanya begini, bulan ini kok rugi, kita rugi 2 juta, bulan depan untung 5 juta, maka kerugian yang bulan kemarin itu ditutup dengan keuntungan tadi 2 juta, jadi tinggal 3 juta, itulah yang dibagi nanti hasilnya. Itu ya. Jadi semua udah diatur biar terjadi akad yang sah. Jadi uang yang diterima itu menjadi uang yang halalan thayyibah. Jadi berkah begitu. Memang urusan akad ini ya, jual beli ini udah paling banyak babnya dalam fikih itu. Ribet ya. Karena apa ya? Karena kalau kita salah sedikit, yang kita makan akan jadi uang haram.
Kalau ketika uang haram masuk dalam tubuh kita, ngalir darah, udah kayak apa nanti cara bersihnya? Ya, begitu. Di dalam akad fikih benar-benar diatur sedemikian rupa, sedikit pun jangan ada penyesalan, maksudnya satu pihak jangan ada yang dirugikan. Begitu, biar ada akad yang sah secara syariat, kemudian uang yang didapat itu berkah, ya, sehingga ketika kita konsumsi uang itu, hasil kerja itu akan menjadi akan menjadi kekuatan untuk beribadah, begitu loh. Maka terkadang itu kita udah dapat bekerja secara betul, udah benar, dapat rezeki, udah kita yakinin bahwa rezeki itu halal. Udah halal aja udah untung. Halal belum tentu diberkahi oleh Allah, belum tentu dikasih rahmat oleh Allah, gitu loh. Halal, udah kita halal, gak dosa kita makan, boleh rezeki, tapi belum tentu. Maka ketika ulama-ulama terdahulu itu kalau makan itu satu nasi, butir nasi nggak kelihatan, nggak tertinggal gitu loh, semua bersih. Karena di antara nasi yang ada di piring kita itu nggak tahu, mungkin ada sisa itu yang dirahmati Allah. Dan nasi yang satu butir itulah nanti ketika kita makan itu jadi kekuatan untuk ibadah. Orang kalau udah masuk rahmat Allah lewat nasi itu udah enak buat ibadah itu. Makanya orang-orang dulu kalau makan itu bersih, bener bersih. Udah kayak dicuci aja piring itu. Itu orang dulu. Ulama-ulama terdahulu saya perhatikan itu nggak ada sisanya. Kalau sekarang nggak, kadang-kadang dikit dibuang. Itu belum kena hukum mubazir. Maka orang dulu juga ngajarin itu pinter. Orang dulu itu orang di kampung itu pasti punya ayam. Ketika nggak habis pasti manfaatnya buat ayam. Itu pasti. Itu bukan masalah itu kan biar terlepas dari tanggung nanti di hadapan Allah itu biar kita nggak kena hisab akan kelebihan nasi yang kita buang itu loh. Karena udah untuk manfaat untuk ayam, atau untuk ikan, atau untuk apa dah, pokoknya barang-barang yang udah lebih. Itu hati-hati bener. Ulama-ulama terdahulu itu hati-hati tentang ilmu mubazir. Nanti takut kan semuanya nanti dihisab sama Allah. Sebutir nasi aja dihisab sama Allah. Tuh. Ya, sebutir nasi aja dihisab dapat dari mana. Ini benar-benar udah halal apa belum. Begitu kan? Ya nggak tahu, Allah alam ribetnya kayak apa begitu. Maka orang semakin kaya itu semakin lama hisabnya. Iya. Bahkan sebutir nasi aja ada hisabnya. Nah, jadi ketika kita mendapat uang yang halal terus buat makan, gitu ya. Nih, kita nggak tahu Allah meletakkan rahmatnya itu di butir mana, di butir nasi yang mana itu, begitu loh. Jadi nggak mau jangan sampai tertinggal itu butir nasi itu. Nggak, siapa tahu ini hanya rahmatnya diletakkan di sini, ya, begitu. Wallahu alam kan. Ya, itulah yang menjadi kekuatan. Ketika nasi yang sebutir nasi itu sudah mendapat rahmat dari Allah, kalau kita konsumsi akan menjadi kekuatan untuk beribadah. Ya, begitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Ya, Pak Rahmat, silakan. Sawah, nyewa sawah ya. Iya, benar. Gagal panen padahal untungnya.
Ya, ya, intinya dapat info bahwa itu memang panen bukan gagal gitu ya. Berarti kan itu kesalahannya diletak orang yang pengelolanya kan. Dia pengelolanya itu nggak jujur begitu. Nah, kalau kita memang sudah yakin bahwa pengelolanya itu nggak jujur, udah banyak bukti yang tangga kanan kiri itu udah mengatakan bahwa kemarin tuh panen sebenarnya, dibilangnya nggak panen, gagal gitu. Padahal udah panen. Padahal banyak bukti udah mengatakan. Nah, itu kan sudah mulai ada keraguan kita sebagai pemilik lahan, pemilik tanah itu tadi. Nah, itu baiknya kita bicarakan baik-baiknya gimana. Nanti kan takut kalau memang dibiarin, ya kita kasihan dibiarin, berarti dia makan, kita membiarkan orang memakan harta yang haram, begitu loh, ya kan, begitu. Ya kalau memang wah nggak apa-apa lah, saya ikhlas bener-bener ikhlas. Ya kalau memang bener-bener ikhlas gitu. Tapi dia tetap dengan cara yang nggak baik, begitu loh. Walaupun kita ikhlas, itu loh. Itu kan perbuatan yang nggak baik. Harus kita ingatin. Jangan begitu, ngomong aja kalau memang kamu butuh, nggak apa-apa, saya nggak usah dibagi. Nah, mending gitu, mending jujur, nggak apa-apa. Itu hal. Kita mengingatkan bahwa itu perbuatan yang nggak baik. Itu niatnya itu mengingatkan. Bukan kita diemin aja. Berarti kita itu mendiamkan orang berbuat maksiat, gitu. Walaupun kita udah ikhlas. Apalagi kita nggak ikhlas, masa segera diingatin gitu. Nggak ikhlas tapi didiemin, wah ini bahaya nanti, bahaya kuadrat itu makan. Ikhlas aja kita nggak boleh diemin kok, apalagi nggak ikhlas. Kalau udah nggak ikhlas, segera langsung malahan. Nah kalau ikhlas aja harus diingetin karena itu perbuatan nggak baik. Nantinya takut orang lain kena begitu loh. Kalau kamu memang butuh, bilang aja nggak apa-apa, saya nggak usah dibagiin hasilnya, saya tahu kebutuhanmu gitu. Kalau bener hasil yang melimpah, bener-bener banyak hasil, baru bagi saya nggak apa-apa. Kalau hasilnya pas-pasan buat kamu aja, tapi jujur kepada saya, ngomong aja apa adanya, itu kan enak nantinya, ya begitu. Ya intinya kan itu udah kesalahan oleh pengolah. Kalau dia nggak jujur, nah kita nggak bisa ikhlas, ya berhentiin aja, cari pengelola lain dengan cara yang baik. Itu ya, kalau memang dia nggak berubah ya udah kasih kesempatan. Kalau memang nggak berubah ya carilah pengelola yang lain yang jujur begitu. Nah itu sebenarnya ada nanti di bab itu apa, nanti bab ada di setelah ini ada bab pengelola kurma, pengelola anggur, bagi hasilnya caranya gimana begitu, ada nanti babnya ada. Oke. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahar ya. Punya tanah nggak punya uang. Tanah itu punya dia sendiri. Iya. Iya. Tapi setelah kawin dia akan membayar kembali tanah itu dengan gaji dia, gajinya ditentukan untuk istri. Nah itu bagaimana hukumnya? Gimana gaji? Jadi saat waktu sudah Nikah? Udah suami istri? Mau diambil lagi. Iya iya. Itu berarti bukan syuf'ah ya. Kalau syuf'ah itu kan pemilik dua orang miliknya. Gini, syuf'ah itu satu lahan itu yang miliki dua orang. Ya, jadi kata syuf'ah itu, dan ini di luar syuf'ah. Jadi syuf'ah itu satu tanah nih, satu lahan, punyanya dua orang, A sama B, gitu loh. A sama si B. Ya, nah si si B ini nikah. Akhirnya separuh lahannya ini dibuat mahar, gitu loh. Dibuat mahar tanpa sepengetahuan si A
udah haknya udah ada asal dibuat mahar aja. Nanti si A ini boleh maksa, ya, dah saya ganti uang berapa ini? Harga tanah berapa? 500 juta, yaudah nih saya berupain uang aja, saya ganti uang maharnya. Itu boleh dipaksa. Itu ya, karena apa? Tadi ada syirkah. Punya dua orang, awalnya memang punya dua orang gitu loh ya, dua orang itu. Nah kalau memang satu orang ini, satu lahan miliknya satu orang, terakhirnya separuh ini dijual, ya terserah istrinya, wong itu udah hak istrinya, wong udah di mahar, buat mahar. Kalau memang mau dijual lagi, istrinya ridho, ya udah nggak apa-apa, ya kan? Berarti dia jual beli sama istrinya aja, tapi nggak boleh memaksa. Wong ini bukan asalnya bukan syubhah, bukan syirkah, paham nggak? Tapi uang itu adalah uang yang dicari suami juga untuk membayar kepada istri itu, dia kembali mengambil tanah itu. Untuk ngambil. Jadi tanah tadi kan sudah punya istri, punya suaminya. Ya, satu tanah punya suami kan. Sebelum nikah kan udah ini saya bawa separuh ini saya buat mahar, gitu. Separuh saya buat mahar kan. Ya udah setelah nikah dia mau beli lagi itu ya, suami beli tanahnya lagi itu. Laki-laki saat itu udah punya uang banyak, maka dibeli lagi tanahnya. Nah, itu ya. Nah, maka itu nggak boleh ada pemaksaan, karena bukan syirkah kan. Awalnya kan bukan pemilik dua orang, itu kan udah satu orang ya, secara ikhlas buat mahar. Berarti udah punya haknya istri, mau diapain, udah punya istri itu mahar kok. Mau diapain, mau dijual ya terserah, punya istri. Gitu. Nah, ketika suami punya duit mau beli lagi ya terserah, dia mau apa enggak istrinya. Itu loh. Ya. Iya, itu ada hak. Iya hak untuk nafkah kan, maksudnya iya kan, itu ada hak untuk istri. Ya yang penting kan nafkah udah terpenuhin gitu. Kecuali kita belinya itu istri belum dikasih nafkah, belum dikasih hak kewajiban kita sebagai kewajiban istri sebagai ini, iya kita sebagai suami. Kalau udah terpenuhi semuanya, masih ada sisa cukup untuk beli tanah itu, ya boleh asal istri mau. Jadi ada yang menganut nafkah 100% buat istri. Nah, ya semua hasil kerja suami 100% buat istri gitu ya. Nganut itu ya, ya nggak apa-apa. Kalau saya sih berapa secukupnya aja. Ya, ayo, Pak. Masalah ini kalau kayaknya kan, ini kayaknya kayak warisan lah, karena dua orang. Iya. Satu orang, iya. Beda, kasusnya beda, bukan syubhah gitu loh. Satu orang sama dua orang kan beda kasusnya. Berarti nggak ada paksa. Kalau dua orang ada paksa, nanti yang satu milik satu pertama itu ada maksa untuk ngambil dia. Setiap bulannya itu sudah mencakup pengambilan tadi mahar yang sudah diberikan istri. Ya, beda mahar beda, nafkah beda gitu, bedakan. Jadi yang dimaksud itu mungkin ya uang yang kita dapat kerja itu kan udah haknya istri, buat beli tanahnya istri gitu loh. Ya kan? Berarti uang yang kita hasil kerja itu kan buat nafkah kan. Seharusnya kan buat nafkah istri. Ya kan? Gitu kan maksudnya, Pak. Jadi kenapa kok buat beli? Bolehkah hukumnya buat beli tanah istri itu? Yang itu kan haknya istri, terserah. Yang penting gini, kita punya uang hasil kerja umpamanya 1 bulan 50 juta umpamanya. Istri dikasih berapa? Mau dikasih semuanya, terserah kita. Yang penting udah ngasih nafkah secukupnya, ya senormalnya dia buat makan, buat ini, buat jajan sebulan gitu loh. Cukup, ada sisa nih, ada sisa. Cukup saya tabung buat beli maharnya istri tadi yang itu. Nah, istri mau nggak? Kalau mau ya nggak apa-apa, sah.
Iya, yang punya hak istri wong itu udah diberi udah. Gitu. Ya. 50 juta. Ya, bisa ya terus. Jadi semua pendapatan kita itu sesuatu dikasih semua. Dikasih semua. Ya, baik itu. Baik, saya nggak begitu. Dikasih semua, iya, oke. Ya kan gini. Iya. Nah, dari 50 juta itu tadi itu disisihkan. Ya, disisihkan. Si suami bilang bahwa itu bukan untuk dia sendiri, tapi itu tabung untuk anak. Nah, bagaimana uang yang Sisihkan itu? Nggak apa-apa, uang yang disisihkan itu uang itu nggak apa-apa, Pak. Kan kita punya buat sedekah juga nggak harus ngomong sama istri, buat ngasih orang tua nggak harus ngomong sama istri, gitu. Kayak kalau kita punya uang sendiri, umpamanya kita udah nafkah, udah punya istri semuanya, mau perlu buat sedekah buat orang tua, mau sedekah buat masjid, harus ngomong istri dulu. Kita karena nggak punya uang sama sekali, coba, kan repot nanti, Pak. Ya kita kemudian gajinya 50 juta, kasih secukupnya, pokoknya 50%, 25, saya 25 ya, ngomong aja jujur, karena saya perlu untuk ini, gitu. Saya yakin kalau istri ngerti malah, jangan saya 10 juta aja, nggak usah 25 gitu, secukupnya nggak usah banyak-banyak gitu, ya kan? Ya tergantung kita yang mau ngasihnya berapa, gitu. Kalau itu memang 50 juta, udah saya kasih nafkah buat semuanya, berarti sudah hak istrinya itu. Ya kan, nggak boleh kita ambil uang itu udah niatkan buat apa? Buat nafkah 50 juta itu semuanya. Kita kalau perlu apa-apa repot, minta ke istri lagi nanti. Ya toh? Maka nafkah itu nggak ada batas gitu loh. Semampu kita nafkah itu. Ya, semampu kita. Kalau ada batas bahaya nanti. Nafkah kepada istri itu wajib 5 juta per bulan. Nah, kalau kerjanya kuli batu gimana? Ya kan, nggak ada batas, semampu suami untuk memberikan nafkah, dan istri harus ikhlas berapapun dikasih nafkah. Kalau sama sekali nggak dikasih nafkah, nah itu yang nggak boleh. Maka berapa bulan nggak dikasih nafkah, masa otomatis terjadi tolak, itu ada seperti itu keterangannya. Itu kalau berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun nggak ada nafkah, maka otomatis terjadi tolak, kan ada di segot takliknya itu. Udah perjanjian segot taklik itu loh, ya itu kan ada. Tanpa nafkah 3 tahun berturut-turut, secara otomatis jadi talak, begitu, ada begitu. Nah, maka nafkah itu ya udah semampu kita, semampu orang ini. Kayak kalau kita kerjanya ya pendapatnya segini, ya semampunya segini, nggak harus begitu. Nah, kalau kita sebagai suami karena terlalu baik, udah semuanya dikasih aja. Nah, kalau kita butuh-butuh minta ke istri, nanti repot kan? Ya udah, terserah, itu masing-masing aja, ya kan? Masing-masing, ya, dikasih semuanya, boleh, itu baik banget suaminya, boleh, nggak boleh, kan nggak ada batas, ya kan, nggak ada batas memberikan nafkah, semampu kita. Cuman kalau kita butuh apa-apa, umpamanya pingin ngasih orang tua, ya kan, sebagai suami kan, nggak harus izin istri kan, nggak harus. Kalau kita berbuat baik pada orang tua mah begitu. Jujur kalau istri kalau mau berbuat baik orang tua, izin sama suami dulu, ya. Bahkan mau nengok aja, bahkan sakaratul maut kita tengok aja, istri harus izin suami, gitu loh. Itu perbedaannya. Karena apa? Lagi-lagi istri itu ditanggung semua oleh suami, dosa-dosanya ditanggung kok. Jadi nggak butuh apa-apa begitu loh, ya. Tapi kita emang hak memberikan nafkah wajib, berapa aja kan, nggak ada batas, semampunya. Ya, semakin banyak semakin bagus. Nanti kan seneng berarti kan. Begitu. Cuma jangan lupa begitu loh. Kita juga perlu mensedekah memberikan kedua orang tua, ya, yatim, ya, kemudian nguntis untuk kebaikan, untuk pahala-pahala jariah kita lah di akhirat nanti. Kalau kita tinggal semua istri semuanya terus kita meninggal, iya kalau istri baik. Gitu.
Ya, repotnya kan begitu, ya nggak tentu kan, gitu. Baik, itu ya. Udah malam, kita tutup. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. الشاكرين عند الناعمين عند يافين ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخنا ورسولنا واجعل علينا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا شفسته ولا دينا الا قضينا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامه. اللهم اجعل اخرتنا من الدنيا إن عندي أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.